Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua, sehat semua ya Bu, sehat ya. Nah, semoga kita pertemuan kali ini bisa membawakan silaturahmi yang baik dan membawakan manfaat yang baik ya Bu. Nah, untuk sekarang materinya yaitu modul 1 Bu. Modul 1 tentang pengasuhan dan pendidikan, sesi 1. Nah, sesi 1 yaitu menjadi orang tua yang lebih baik ya Bu. Nah, ibu-ibu sekalian, apakah ada yang ingin menjadi orang tua yang lebih baik? Acungan tangan. Ya, Ibu. Nah, Ibu, kenapa ingin menjadi orang tua yang lebih baik? Iya, biar anaknya lebih sayang. Terus, Ibu? Iya, biar anaknya selalu penurut. Ya, terima kasih. Nah, Bu, jadi menjadi orang tua yang lebih baik itu semua pasti ingin, semua pasti mau, pasti menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, dengan cara apa? Mari kita belajar bersama-sama menjadi orang tua yang lebih baik. Dengan apa? Dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan. Dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan ya. Nah, saya tanya kepada Ibu Juju. Ibu Juju, dalam hidup Ibu Juju atau keseharian Ibu Juju pernah enggak mengingat hal-hal yang membahagiakan? Pernah enggak? Ya, pernah apa? Oh, ya. Ibu Neneng pernah enggak mengingat hal-hal yang membahagiakan? Ya, pernah. Nah, semua orang pasti pernah mengingat hal-hal yang membahagiakan, tapi tidak selalu setiap hari. Nah, mari kita belajar setiap hari untuk mengingat hal-hal yang membahagiakan ya. Contohnya kayak Ibu Juju itu pertama kali mempunyai momongan, bahagia banget ya Bu ya. Pertama kali punya anak, apa perasaan Ibu? Bu Juju? Oh, sangat bahagia ya. Iya, sangat bahagia. Karena apa? Mempunyai anak itu suatu anugerah dari Tuhan ya. Nah, Ibu Juju juga kenapa menjadi orang tua yang lebih baik? Inginnya apa? Inginnya memikirkan pertama kali menikah. Tuh, pertama kali menikah itu hal yang sederhana tapi membahagiakan karena itu pertama kali dan seumur hidup kalau yang setia ya Bu ya. Ibu Juju setia ya. Iya, Ibu Juju setia. Nah, pertama kali menikah itu pasti bahagianya minta ampun ya Bu ya. Nah, kenapa Bu selalu mengingat hal membahagiakan? Nah, dengan kita mengingat hal-hal yang membahagiakan, saya ulangi ya, dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan setiap hari, itu bisa memperkuat atau mempererat kasih sayang orang tua pada anak. Saya ulangi Bu ya, dengan kita mengingat hal-hal yang membahagiakan setiap hari, itu dapat mempererat atau memperkuat kasih sayang orang tua pada anak. Nah, mari kita bersama-sama belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Ya, seperti contohnya Ibu Juju ya, mengingat pertama kali menikah. Ibu Nenengnya pertama kali mempunyai momongan ya Bu. Iya. Nah, itu
suatu hal yang membahagiakan jika kita selalu diingat-ingat terus ya. Hidup kita itu ke masa yang datang itu akan selalu teringat terus. Jadi melihat suaminya, melihat anaknya, melihat keluarganya itu pasti bahagia semua. Karena apa? Karena selalu mengingat hal-hal yang membahagiakan, Bu. Nah, mari kita ikuti dalam mengingat hal-hal yang membahagiakan, ikuti. Hari ini mengingat ini, hari ini mengingat ini, terus itu akan mempunyai pikiran yang positif, entah itu pada anaknya, entah itu pada keluarganya, entah itu pada suaminya, itu selalu. Karena apa? Karena pikirannya tentang kebahagiaan terus. Nah, selain itu ada lagi, Bu, nih. Selain itu dengan berbagi dan berdiskusi mengenai masalah atau tantangan dalam pengasuhan anak, sehingga bisa meringankan dalam menghadapi masalah yang ada. Tuh, jadi dalam pengasuhan anak itu, Bu, banyak pertimbulan masalah ya, menimbulkan masalah ini. Tapi jika kitanya berbagi pada keluarga, pada suami atau istri, ceritakan masalah, agar apa? Agar kita ringan dalam artian tidak memikirkan sendiri beban masalah itu ya, Bu. Jadi mari kita jangan diam saja kalau ada masalah. Nah, salurkan ke suaminya atau keluarganya, biar apa? Biar masalahnya ada solusinya dan bisa teratasi dengan baik ya, Bu. Nah, selain itu dengan kita berdiskusi atau dengan kita berbagi masalah tentang pengasuhan anak, itu kita lebih nantinya itu akan menciptakan keharmonisan antara keluarga itu. Nah, antara muncul sifat-sifat yang baik. Karena apa? Karena kita selalu menceritakan apa yang sedang dilakukan, atau sedang ada masalah, atau sedang bahagia. Masalah itu ada bahagia, ada sedih atau senang, kita ceritakan semua, diskusi. Nah, biar apa? Biar pengasuhan nanti kita bisa mencairkan masalah kita itu akan selesai, teratasi ya, Bu. Nah, selain itu ada juga menjadi orang tua yang lebih baik itu sejalan antara perkataan dan perbuatan ya, Bu. Sejalan antara perkataan dan perbuatan. Nah, jadi, Bu, contoh nih, Bu, perkataan sejalan dengan perbuatan. Contohnya ada nih anak-anak kita nih yang lagi nonton TV nih, Nah, ibunya datang, Dek, tugasnya selesaiin, Dek, tugasnya. Nah, tugasnya selesaiin. Nah, setelah ibu bilang tugasnya selesai, nah, anaknya ke kamar untuk menyelesaikan tugas sekolahnya. Nah, pas anaknya menyelesaikan tugas nih di kamar nih, ibunya nonton TV sama keluarganya atau sama suaminya. Itu kan pasti tidak sesuai. Karena apa? Karena orang tua yang lebih baik itu harusnya menemani anaknya untuk mengerjakan tugas,
Karena apa? Karena menjadi orang tua yang lebih baik itu selalu sejalan perkataan dan perbuatannya. Masa anaknya ngerjain tugas, ibunya nonton TV, sedangkan tadi anaknya nonton TV? Kan itu tidak sejalan. Apa perasaan anaknya jika melihat ibunya menonton TV? Pasti kecewa kan? Pasti ada ketidakadilan. Ada ketidakadilan pada anak itu. Karena apa? Karena apa yang ibu ucapkan tadi tidak sesuai dengan perbuatannya. Harusnya itu ibunya harus menemani anaknya untuk belajar bersama. Nah, kesimpulan dari 3 poin itu yaitu menjadi orang tua yang lebih baik itu tidak harus memiliki harta banyak atau uang banyak, Bu. Melainkan harus memahami apa yang dibutuhkan anak, Bu. Jadi orang tua yang lebih baik itu tidak harus mempunyai uang banyak, melainkan harus memahami apa yang anak butuhkan. Misalnya anak itu butuh kasih sayang, anak itu butuh perhatian, anak itu butuh bantuan atau sebagainya, atau perbuatan yang baik atau yang lembut, tidak perbuatan yang semacamnya kekerasan, tidak ya, Bu. Nah, sekian saja, Bu, dari saya. Semoga bermanfaat dan diterapkan di rumah pada anaknya. Semoga anaknya bisa menerapkan dengan baik dan nurut ya, Bu. Nah, terima kasih untuk modul pengasuhan dan pendidikan anak ini menjadi orang tua yang lebih baik. Semoga kita menjadi orang tua yang lebih baik, dan bukan juga anaknya tapi orang tuanya yang baik. Nah, mari kita nanti belajar bersama di rumah, dipraktekkan ya, Bu. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.